nangis semua, mewek semua, tangannya mengepal, menggenggam. Kata Andre Guru Ta'afa, sesungguhnya begitulah sifat manusiawi yang dia bawa sebagai makhluk Allah. Kenapa bayi selalu menggenggam? Kalau berbicara tentang yang namanya kepemilikan, dia mau menguasai semuanya. Jabatan, kedudukan, harta, wanita, pria, semua mau dipegang. Anakku. Semua mau dikuasainya, makanya dia menggenggam. Tapi pada akhirnya, manakala Salahuddin Al-Ayyubi akan meninggal dunia, beliau berpesan kepada istrinya, "Ara aku berkeliling kota negara, biarkan tanganku terjuntai ke bawah agar mereka melihat rakyatku apa yang dibawa sultan kita. Tidak ada peros, tidak ada emas, tidak ada perak, tidak ada pedang, tangan terjuntai ke bawah. Sementara saat kita datang, tangan mengepal, ingin menguasai segalanya. Di santero Nusantara, di santero pelosok dunia, anuku. Ada sepeda mau motor, ada motor mau mobil, ada mobil mau pesawat, ada pesawat mau jet tempur. Inilah sekarang kejadian. Sudah ada istrinya melirik lagi kiri kanan. Siapa yang jidat-jidatnya kayaknya licin, mengkilau. Akhirnya dia lupa lah sama istrinya. Makanya siyo i beneta, siyo ila kaita, si bawa adab menentukan. Perbaiki adabmu supaya dia senantiasa bahagia denganmu. Selain itu, mas senu-senuang ini pakai syarat-syarat. Sempana kata orang Melayu, tafaul kata orang Arab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafaul, bahwa sesungguhnya Rasul suka tafaul, sempana, syarat-syarat, senu-senungan. Nah, itu yang dipakai. Sara decim asa tenia sara ja kumatindro ilakaita matindro beneta unni juma bacangi kanukuta Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad buk bikanukuku napakupu cinna popujinna lakaiku laudia baraka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taruh lawin atas. Karena apa? Banyak pelakor merajalela dan merajalal. Iya kan? Iya kan? Ya kalau kau pandang enteng kau punya pasangan, Ustaz, apa juga itu suami saya? Caleda, cak dilek dan tulut tumpah pun. Oh, jangan kau kira sekarang banyaklah orang-orang yang mau. Daripada dia mulai dari bawah membangun, lebih baik merebut. Hati-hati sekarang. Jangan kau kira yang begitu-begitu nenek-nenek saja banyak yang laku, berondong-berondong yang ambil. Nah, jadi ingatkan, hati-hati kalau ada nenek-nenek, simpan, jangan terlalu jauh main. Jangan sampai diambil sama berondong-berondong. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jasad, ini zahir. Di balik jasad ada yang batin. Dua-duanya tak bisa terpisah. Kapan terpisah disebut mati. Maka sebelum yang namanya terjadi perpisahan tubuh dan ruh, selama itu pula setan akan berusaha menggoda kita. Sudah ada teken kontrak, MOU, SOP. Buka surah Al-A'raf, di situ sudah ada. Ya Allah, saya akan memalingkan mereka semua dari hamba-hambamu. Kata Allah, aku memberikan restu, tapi kamu tidak akan bisa memalingkan hamba-hambaku yang ikhlas menyembah kepadaku. Mukhlisina lahuddin hunafa'a
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang ikhlas saja. Yang ikhlas yang mana? Kriteria pertama kalau ikhlas, dia tak punya apa-apa. Dek mau tu dek gagana punang. Sini bila punang, dek mato gagah. Kalau masih kau bilang anuku, itulah yang mengikatmu. Itulah yang membuatmu berat. Kalau suami tidak kita sangkakan sebagai kepemilikan, lalu diambillah sama perempuan di sana, sakit apa tidak? Tidak sakit. Kau datang saya tak undang. Saya sudah beri kebahagiaan mengabdikan diri sebagai istri kepadamu, lalu kemudian engkau berpaling mengkhianati aku, berarti kau bukan yang terbaik untukku. Engkau pergi, akan datang ganti yang jauh lebih baik menuju diri. Betul tidak, Bu? Nggak usah lah ada laki-laki begitu mau dipertahankan. Boro-boro bikin malu-malu. Dia masukkan share and like. Saya dapat ketemu ini sama selingkuh di hotel. Masih kok itu. Lebih sudah selesaikan semua. Kenapa kamu pertahankan? Sudah jelas-jelas ada yang suka selain kamu. Kenapa kamu pertahankan? Kasih misalnya, ambil ini puratona. Zahir watin. Zahir ini kita harus pahami baik-baik. Ada pase-pase. Latar kabunna tobakan an toba. Ada pase. 40 hari pertama arba'ina yauma, jadilah min sulalatim min tin, dari saripati tanah. Arba'ina yauma yang kedua nutfah mani. Arba'ina yauma yang ketiga menjadilah alaqah, bersatunya. Tadi dia tak dikenal. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali wa ja'alnahu sami'an basira. Terjadilah zigot, yang dari perempuan, yang dari laki-laki, lalu kemudian bersatu. 250 juta mereka bersaing, akhirnya hanya satu yang lolos. Itulah yang terikat, itulah yang disebut dengan alaqah. Dari pertama sulalatin bintin, yang kedua nutfah, yang ketiga alaqah. Selesai alaqah, jadilah mudghah arba'ina yauma. Mudghah daging, yang kemudian berubah lagi menjadi izam. Apa dia? Tulang belulang. Dari izam lalu berubah lagi, dibungkus daging, lahma arba'ina yauma juga. Akhirnya khalqan ahad, dari atas sampai ke bawah sempurnalah dia dalam penciptaannya. Maka 40 dikali 7 fase sama dengan 9 bulan 10 hari. Belum ada dokter yang kasih yang namanya kesimpulan, belum ada medis yang berikan ini pengetahuan. Al-Quran 1500 tahun yang lalu sudah mendapatkan. Ibu mematu ibu Allah Ta'ala 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Keluarlah menggenggam, menangislah kita. Man wulidala walad fa'azzana fi udunihi yumna wa aqama fi udunihi yusra. Kalau kau dianugerahi, kata Rasulullah, anak laki-laki, maka azankan telinga kanannya, kamatkan telinga kirinya, supaya tidak diganggu oleh Ummu Siwian yang dari awal hingga akhir, madamat arwahuhum fi ajsadihim, dia akan berusaha membelokkan akidah kita. Tiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pengaruh dingin, itu suara mau ngomong
gini. Jadi setan itu datang di 4 penjuru, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syukur Allah buat dia lupa atas bawah. Makanya atas banyak-banyak berdoa, bawah banyak-banyak bersujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bikin kita lolos. Karena 4 penjuru arah angin dikuasai, timur ke barat, nah, semua dikuasai. Nyata 2 ini tempat terlepas, karena hanya 4 yang diminta, depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri. Bahkan sampai kita akan meninggal dunia pun, ya tamassalu bisuari ahlikum, dia akan menggoda kita datang dengan perwajahan dari orang-orang yang kita sayang. Kalau kita sayang orang tua kita, maka dia datanglah dalam bentuk wajah orang tua. Nak, sayang ini nak, 2 langkah meninggal daripada kamu. Ternyata nak, digaga beli tu Ustaz Ede, maka dan kesurugan karena kan dek gaga. Ya rapuangnya, maka dah angka pungal latala dek gaga. Jadi bawang iya dek gaga puang. Patawang imbe. Maka pada saat kita menyatakan iya, sudah selesai. Meninggal dalam keadaan bisu'il khatimah. Makanya kita minta selalu kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, kalau datang waktu tutup yang nawaknya usia, ya Allah, habislah jumlah waktu yang Engkau berikan lantar di al-ayyamul lati madat. Maka akhiri ya Allah usiaku dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita ini harus banyak-banyak berkegiatan dalam kebaikan. Apalagi kalau hendak tidur, karena tidur dan mati saudara. Ia tuh matewe si bawah mati roe masih surengi asari batang nih. Iya antu nikana iya mate siaga nikana iya tinro saudara. Tidur itu mati bicu. Mana buktinya Pak Ustaz? Mana dalinya? Mana dalinya? Ini kan sekarang kan yang viral itu dalinya mana? Dalinya mana? Dalinya mana? Bacalah doa pada waktu bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Puji bagi Allah. Ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kami setelah kematian kami. Sekarang saya mau tanya, kamu tadi tidur apa? Kamu mati. Tidur Pak Ustaz, berarti dia mati juga. Waktu tidur kita bermimpi. Biasa bermimpi, biasa bermimpi kan? Ruhul ruhaniyah tetap di dalam tubuh. Ruhul jasmaniyah itulah yang melanglang buana berkeliling dunia. Ustaz, saya lihat Pak Ustaz Mutawif ngajak saya naik ke Baitullah. Di Baitullah Ustaz yang memimpin, Ustaz yang berkata labbaik Allahumma labbaik, kami ikut di belakang. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oh begitu mimpi. Setelah itu ada lagi Jakarta, ada lagi ke Makassar, ada lagi di Jalan Datu di Bandar. Apa ini? Ternyata ruhul ruhaniyah di dalam, ruhul jasmaniyah dialah yang keluar. Ada ikatan berdua, dua yang tak terpisah. Manakala ruh ruhaniyah tetap di dalam, ruhul jasmaniyah di luar, tapi dia tidak lupa kembali lagi ke dalam, maka kita akan terbangun dalam tidur kita. Mimpi akhirnya buyar semua, kita kembali ke dunia nyata. Tapi kalau ruhul jasmaniyah di luar tak masuk-masuk, ruhul ruhaniyah keluar juga, matilah kita. Ya Nabi biasa nak kena ST12 sambung tindro rintis sampulun ruangnya.
Makanya orang tua dulu itu baca la ilaha illallah. Dia niat di dalam. Oh puang motu pak matu napau baca Muhammadur Rasulullah. Karena Allah dan Muhammad tidak terpisah. Sebagaimana kisah di dalam Isra dan Mi'rajnya Rasul disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, la uzkaru illa dzukirta ma'i." Dek dirampi Muhammad pas sangadin ri pasirampi. Iko naya di nama sarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada banyak-banyak tuh saya lihat kalau saya nasihat pernikahan atau menikahkan, Pak Imam kasihlah mikrofon semacam ini. Ini mikrofon kan pembantu untuk membesarkan suara. Sama dengan ketika kita bicara. Ibu bicara. Sebenarnya yang bicara ini kan, yang di dalam berbicara. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya ucapan itu berasal daripada hati, tapi tidak diketahui apa yang dia katakan, apa yang dibicarakan, apa yang dia bahas, apa yang disampaikan. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Maka diciptakan lisan, ada lidah, penyampai daripada apa yang berada di dalam hati kita masing-masing. Ini bicara semua. Tapi karena tidak disampaikan melalui lisan, maka kita tak tahu apa. Ini semua bicara. Ada yang sudah mau pulang di dalam bicara, tapi dia tidak sampaikan keluar. Oh, ini sudah lama nih Pak Ustaz. Yang terlalu lama lah Pak Ustaz. Kita ini masa Pak Depa. Ada lagi bicara. Pak Ustaz, jangan lama-lama Pak Ustaz. Cucianku banyak dulu. Ada juga yang sudah lapar. Ada yang sudah tahan kencing, tapi dia tidak bicara. Di dalam bicara, dia tidak keluarkan. Maka ketika disyahadatkanlah mempelai laki-laki, asyhadu an la ilaha illallah, iko ilalam, ajak memaita mapi bali toko, langsung kau jawab. Apa yang kau jawab? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berpisah pi Allah dengan Muhammad, baru saya berpisah dengan suamiku yang ada di luar dunia akhirat. Begitulah orang. Iya makokoy. Syarat dasi cinta ditolak, syarat dasi melayang. Amin teri tuntungan watunan nikmat tu sasamaka puka. Atlas alisam misingaraka napa naik limanna angin mamiri kupasang angin batu kuripati mana nadin ratang pak biro ngangak ribina makna pakalan nas sangat riatinna tak tai ajam manjam bagi punatina na cinik kesel lo sepuluh ngaluan. Jangan seperti itu yang dilarang. Orang tua dulu tidak tahu apa fungsi tawas sampai mereka diberi paham oleh Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi bagaimana cara mereka dulu untuk menghilangkan bau yang berada di keti? Tahu keti? Ketia. Maka orang tua dulu itu bijaksana sekali, kearifan lokal. Mereka manakala beliau itu selesai mandi, kalau jongkok-jongkoklah, kalau beliau duduk-duduklah, maka kemudian merapatkan antara lutut dengan ketinya, lalu dia berkata, masukmu pi untukku, napa masukmu tak berbau lah. Orang tua dulu begitu. Orang tua dulu begitu. Ya. Ini sekarang sudah pakai Rexona, masuk pemuto. Ini agak sara, ini agak senu. Ya habislah. Kita ini tak ada kalau tak ada orang tua. Ustaz, tapi lain dulu lain sekarang. Siapa yang tak tahu lain bolu lain cakalang. Tetapi tak ada cakalang kalau tak ada ikan bolu. Tak ada kita yang sekarang kalau tak ada orang yang dulu. Ini harus dipahami baik-baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita kembali di azan, dikamatkan kalau dia laki-laki supaya tak goyah dia. Tak goyah dia. Kau mau apa kelak nanti terserah, yang penting Allah. Lafzul jalalah awal, lafzul jalalah akhir. Kau lahir disambut dengan azan, saat kau meninggal nanti engkau disalatkan. Tapi ingat, tetap Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan mentang-mentang penyanyi dangdut, dia dangdutkan juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan didangdutkan. Sudah segitu. Sudah ada kaligrafi segitu. Jangan kau rubah-rubah, jangan kau rubah-rubah. Ini sekarang semua mau dirubah. Masya Allah, tabaraka. Ya. Jadi kita semua inilah zahir. Ini zahir, tapi ada batin. Tapi ada batin. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh. Itu kan masuk. Makanya anak bayi berkedap-kedut bahagian ubun-ubunnya. Tengok, ibu, berkedap-kedut tidak di sini? Di situ, lembek lagi di situ, masuk. Akhirnya kita lahir menggenggam. Ketika menggenggam, ingat kata Andre Guruta, salah satu tanda bahwa alamatul maut telah datang kepada kita manakala tangan terasa panas. Kalau panaslah telapak tangan, tanda akan menuju kematian. Kita cek recheck, ada yang panas di sini telapak tangannya. SMS memang lah. Ada. Ada. Kalau panas, Andre Guruta bilang, popelan ini nak. Pada 5 tahun melok itu lisu. Sudah mau pulang, sudah akan meninggal dunia. Maka ini ada rahasia di balik ini. Mudah-mudahan ketika nanti kita meninggal dunia, sebagaimana yang dinukil di dalam kitab Nihayatuz Zain dan Ihya Ulumuddin, di situ ada hadis dari Rasulullah sangat dekat, sangat hampir mirip dan sama tanda-tanda selamat. Wa idara syahajabinu, dahi itu mapus. Kalau ini dahi ini berkeringatlah. Karena di dalam hadis disampaikan, buka kitab Ar-Ruh, di situ disampaikan bahwasanya innal abadal mu'min idza kana fi intiqa'in minad dunya wa idbarin minal akhirah, bahwa sesungguhnya hamba-hamba yang beriman, kata Rasulullah, manakala mereka akan meninggalkan dunia dan bersiap-siap menuju akhirat, apa yang terjadi? Nazala malaikatun minas sama, turunlah malaikat dari langit. Turun malaikat dari langit. Bidul wujuh, itu wajahnya para malaikat terang benderang. Ka'anna wujuhahum syamsu, bagaikan sinar mentari di pagi hari yang terik, terang, begitu terang. Ma'ahum kafanum min akfanil jannah, kata Rasulullah. Itu malaikat bukan sekadar turun, tapi ada alasan. Mereka membawa kain kaci yang dibuat dari nur, yang dibawa dari surga. Wa hanutum min hanutil jannah, dan bawa parfum yang bau-bauan itu dari surga pula. Summaya jalisumin, lalu kemudian dia duduk di seputaran orang yang akan meninggal. Jadi ibu
masyhura pada saat akan meninggal dunia, sekelilingnya datanglah malaikat-malaikat itu yang terang benderang, maddal basar, sejauh mata memandang. Jadi kalau ada orang yang akan meninggal dunia, lihat matanya. Kalau matanya sudah tidak ke kanan ke kiri, tidak ke atas ke bawah, matanya sudah begini menatap ke depan, maddal basar, sudah dia lihat putih-putih semua. Masya Allah, putih-putih semua. Dan ingat, jangan selalu berkata bahwa mati itu sakit. Ini sikit-sikit orang kadang disampaikan ancaman mati itu sakit. Apa salah Pak Ustaz? Tidak salah, tapi tidak semua orang yang meninggal dunia itu merasakan sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Zaikah, laikah merasakan. Rasa ini tak sama, rasa ini berbeda-beda. Ada kata Rasulullah riwayat bahwasanya bagaikan ditebas pedang di tempat yang sama berulang-ulang sebanyak 300 kali. Di hadis yang lain dikatakan bagaikan kambing hidup yang dikuliti. Oh, sakitnya wawanya. Di dalam hadis lain dikatakan bagaikan mata kail pancing yang tersangkut di kain tipis lagi basah, lalu kemudian ditarik sekencang-kencangnya, tak makin tak. Oh. Tapi ada hadis lain, bagaikan seutas rambut dimasukkan dalam adonan terus ditarik. Makanya lihat Al-Quran, bahasa cinta daripada Allah kepada kita. Wan naziyati garqa. Ini yang naza, ini yang siksa, ini yang sakit, ini yang setengah mati. Wan naziati garqa. Tapi ada ayat selanjutnya Allah berfirman, wan nasyitati nashta. Ini yang seperti orang dibelai rambutnya oleh orang tua, dibobokkan, merasakan yang namanya kehangatan dan kenikmatan manakala akan meninggal. Biasa kan? Biasa capu-capu itu nutup tomat tadi. Ada yang dikasih begini. Jadi begitu mati, ada orang mati begitu caranya. Enak dia rasa. Sempat dibicara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sempat dia tidak merasa. Kenapa begitu? Alhamdulillah. Kenapa dia sempat mengaji Pak Ustaz? Kenapa dia sempat berzikir Pak Ustaz? Karena memang kebiasaannya dari dulu. Man ta'awwada ala say'in sara ahlahu. Ini bukan hadis, bukan ayat, tapi pepatah bahasa Arab. Adapun hadis dari Rasulullah, Taisir Syarah Kitab Jami'us Shagir, Rasulullah bersabda, yamutu ala ma'asya alaihi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan. Agak biasa ngetayun. Yang biasa setiap mau tidur, bahkan di setiap kali dia berkegiatan, yang pertama nanawa-nawa di mana? Apa itu? Adakah? Nah, ini selalu adakah. Ada saya. Takutnya nanti datanglah Pak Imam. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Datanglah disyahadatkan. Nah, syahadat nah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini anak berkata, Paterwina asyhadu an la ilaha illallah. Nah satu, adakah? Mati. Makan dulu. Pak biasa kan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi usahakan janganlah membiasakan sesuatu hal yang sia-sia. Usahakanlah yang bermanfaat. Jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak akan kita bawa kelak. Ustadz, saya cuma sekedar main Pak Ustadz. Silahkan main, asal jangan keterlaluan. Jangan lupa waktu. Karena kita hadir di sini hanya berada di
satu perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bicara tentang salat, 5 mani bawa betul tak? 5 aja saja. Kalau bukan subuh kita meninggal, zuhur kita wafat. Kalau bukan zuhur kita wafat, asar kita mati. Kalau tidak mati pun pada waktu asar, maghrib kita berpulang. Kalau berpulang pun di waktu maghrib kita lewatkan, isya pasti kita akan berangkat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Itu mau apa? Apakah karena kita ini muda? Berapa usianya almarhumah kodong? Ibu Masyhura itu berapa usianya? 41 tahun. Sekarang tanya Dirita yang ada di sini. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira lebih tua mana kita dengan almarhumah? Saya yakin banyak yang lebih tua daripada almarhumah. Kenapa bukan kita yang duluan? Yang kita tersinggung. Kita tanya itu. Coba bicara tua. Kenapa dah duluan yang muda ya? Sudah takdirnya dari Allah. Iya kan? Betul tidak? Anak muda saja, kam min fatan amsa wa asbaha dahikan wa kad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Banyaknya kodok pemuda yang tertawa terbahak-bahak pagi sampai petang hari, tapi ternyata kain kacinya sudah dijahit, sudah selesai. Mereka tidak paham. Habis na bersihkan, na cuci motor Kawasakinya, majapak kinek dinna, matama di kamar ede, dena poli ambulans ede, tiba-tiba menulik koro mati mutu. Coba kita bayangkan. Ada orang tidur dekat rumah saya kalau sampai sekarang tidak bangun-bangun. Kalau tidak salah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Apalagi ini sekarang menjelang Ramadan. Makanya Pak Guru kita sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan oleh Rasul masuk yang namanya Rajab, baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami untuk menemui bulan suci Ramadan. Karena nanti ini pas mau Ramadan ada kebiasaan kita secara tradisi dan budaya menjenguk kubur dari orang yang kita cinta. Fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Lokomas siara kiburu untuk maringerang liun rumummu matu musalai mutotu linoe matawak ku di akhirat tuatu dasi nadasi ilok kudo imuelo nakun kana napuelo pengalla ta'ala jok kamu toko tu janda duda tak masalah, tua muda tetap juga seperti itu, semua pasti kesana. Lalu disitulah mulai teringat nanti pas mau masuk Ramadan, ya kan? Banyak sekali itu, sibuklah semua area pekuburan, dari mulai apa ini ke kuburan Panaikan, kuburan Borwangi, kuburan Borwangi. Aduh ya Allah ya Karim, sibuklah orang pas dia untuk buka, untuk sahur, banyak orang sibuk juga untuk apa? Ziarah kubur. Terbayanglah almarhum, ya Allah, tugasnya dipasang kayu, jauh-jauh balik ke sini, datang ke Makassar untuk berobat, tapi malang tak dapat ditolak, untuk tak dapat diraih, semua harus kita terima. Malam yarda ala qada'i walam yasbir bi bala'i falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak reda atas ketentuanku, yang tidak sabar atas ujian cobaanku, aku yang menghendaki ini, kematian ini, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi pekogana terbayanglah di situ. Kudu almarhum Madeni gak ada. Terutama kasih bapak, mbok na terutama Ustaz. Saya berharap Pak Ustaz, saya yang duluan Pak Ustaz. Saya ingin diurus oleh anak saya Pak Ustaz. Ini terbalik, saya yang urus anak saya.
Usianya baru 41 tahun, kata Haji Nurdin Bendu. Sayalah yang harusnya berangkat duluan, tapi Allah berkata, la, wahai hambaku, kau tetap kuberi ketetapan hidup sampai masa itu habis. Anakmu memang sudah sampai dia masanya, maka aku cintakan dia, aku bawa balik dia ke hadapan. Lalu pas malam pertama kita tarawih, ada anaknya almarhum? Ada. Sudah besar, dewasa. Kelas 5 terbayang. Ada suaminya? Suaminya terbayanglah suaminya. Suaminya, ya Allah, istriku, ya Allah. Tangisannya tangisan doa, tangisannya tangisan kasih sayang. Innal ayna tadma wal qalba yahzan walakin la naqulu illa ma yurda Rabbana. Nabi tak bawa menteri mutu waktu meninggal putra beliau Ibrahim dari rahim Maria Al-Kibutsiyah Misra, Mesir. Nabi menangis sampai ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa ini ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Seakan-akan protes. Kata Rasulullah, innama yarhamuhumullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mereka hamba-hamba yang masih ada kasih sayang. Materiki majiwi, kita ini sayang almarhumah, bukan tidak terima, bukan, tapi engka ya sengi pamasi pule ilalam mesu madele we matai kasih malolomo pa ketua nure, malolomo pa ketua anakku, keluar air mata bukan persoalan. Yang jadi masalah kalau keluar kalimat kata seakan-akan tidak ridha atas ketentuan Allah. Inilah baru yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas sahur, suaminya berkata, ini tempatnya mamamu. Di sini selalu sama-sama selalu kasih. Biasa kalau saya yang duluan bangun, saya bangunkan mamamu nak. Biasa to tak balik, ya to sinapaut to makmu nak. Capek-capeknya itu konon kalau gembira kita datang ke rumah orang tua, datang kemana, ke mertua dan seterusnya. Sekarang tidak ada mamamu nak, ini tempat. Apalagi pas nanti kalau sudah berakhir Ramadan, orang sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mak dan woi matai di ngeraman atau dia masih yang ini, yang pernah dekat dengan kita, yang bersama kita di sisi kita sekian lama, anata, epota, benita, lakaita, semuanya kita ingat. Terbayanglah almarhumah kodong Ibu Masyhurah binti Haji Nurdin Bendu, terbayang beliau. Kau masih kasih beda itu. Kita dah biasa paku gabantai kusirun tu, dek usengi Pak Jodoh memang toka. Lalu sekarang saat ini, seakan-akan kau masih ada di sini sayang. Wih ngerak ko nasabab puakku, upoji ko nasabab puakku, umutinya ko nasabab puakku. Terbayang. Maka mumpung kalau ada kesempatan, perbaiki diri kita. Kalau ada saat bersama dengan yang kita sayang, jagalah dia dengan baik. Karena waktu akan berlalu, masa akan berganti. Kita tidak tahu siapa yang berangkat terlebih dahulu atau siapa yang berangkat nantinya. Tapi semua harus bersiap dan siapkanlah bekal sebelum datangnya ajal. Dunia sementara, akhirat selamanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah memberikan muhasabah buat kita, renungan akan mengapa kita tercipta. Tujuan itu senantiasa haruslah terlaksana karena kita semua hanyalah seorang hamba dan umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan ke Rusul Tanih daripada almarhumah Ibu Masyhurah binti Haji Nurdin Bendu. Sayyidulillah al-Fatihah. Iya kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran wassalatu wassalamu ala imamil mujahidin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa wasi' madkhalaha wa ghfir lana wa laha wa akrim nuzulaha warfa' darajataha wa qiha min adzabil qabri wa min adzabil النار اللهم طهر أمورنا وصحح أجسادنا وقض حوائجنا وثبت إيماننا واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا واغفر ولوالدينا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة بسر الفاتحة. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Irwan Hamid mohon undur diri dari hadapan seluruh jamaah. Akhirul kalam Allahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah ceramah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Irwan Hamid Isagil MA. Kepada Bapak Ustaz, kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, malam ini adalah malam tausiah pertama dan terakhir. Berhubung karena pandemi masih berlalu lalang, maka tausiah pada malam hari ini malam pertama dan terakhir. Juga kami dari keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang telah memberikan segala perhatiannya, mulai daripada sakitnya almarhumah hingga pada pemakaman pada malam tausiah malam hari ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak tokoh masyarakat di sekitar Jalan Daturi Bandang dan Jalan Andita deh, yang mana telah memberikan banyak perhatian sehingga semuanya itu kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang kami hormati, sekali lagi Pak, sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan dalam acara tausiah pada malam hari ini, mohon dimaafkan Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.